Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hidayatus Syafira, NIM 71014172225, Rombel PAKTB 2017. Saya ingin teman-teman sebelum menonton video ini, hendaknya menonton video kelompok saya sebelumnya tentang liability atau kewajiban, part 1 dan part 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelunasan dan penyajian. Pengertian pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya memenuhi secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut terhapus, tiada atau lenyap secara langsung. Ada 4 cara untuk melunasi utang. Yang pertama yaitu dengan cara transfer aset finansial, yang kedua yaitu dengan cara utang terkonversi, yang ketiga yaitu dengan cara pembebasan kewajiban substantif, yang keempat yaitu dengan cara pelunasan kewajiban sebelum jatuh tempo. Cara yang pertama yaitu transfer aset finansial. Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansial termasuk kas, barang, atau jasa. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang, atau jasa ke debitur, maka pada saat itu pelunasan dianggap lunas atau tuntas. Yang kedua yaitu dengan cara utang terkonversi. Utang terkonversi adalah salah satu instrumen finansial. Instrumen finansial pada dasarnya adalah alat pembayaran atau peminjaman. Instrumen finansial pada dasarnya adalah alat pembayaran atau penjaminan sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status uang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku atau belum habis. Yang ketiga yaitu dengan cara pembebasan kewajiban substantif. Kewajiban dapat dinyatakan terlunasi bila telah dilakukan pembayaran atau telah terjadi pembebasan secara hukum oleh pihak kreditur atau pengadilan. Bila telah dicapai saat debitur tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa yang akan datang yang terkait dengan pinjaman, maka pada saat tersebut substantif debitur sudah bebas dari kewajibannya. Yang keempat yaitu dengan cara pelunasan kewajiban sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo atau nominal dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang atau aset pelunasan kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo akan sama dengan nilai buku atau nilai konversi kewajiban. Karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang, misalnya obligasi. Selama beredar, nilai pasar atau nilai sekarang kewajiban berfluktuasi mengikuti tingkat bunga yang berlaku, tapi pada umumnya fluktuasi tersebut tidak diakui dalam pembukuan debitur. Dengan kata lain, debitur tidak mengakui adanya untung atau rugi fluktuasi harga. Oleh karena itu, bila utang dilunasi sebagai jatuh tempo, debitur harus menebus utang tersebut dengan harga pasarnya, sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. Selanjutnya yaitu penyajian kewajiban. Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. Aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Dalam PSAK nomor 1, menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklarifikasi sebagai kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, hak mengkompensasi. Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengkontrakkannya dengan aset yang dianggap berkaitan. Kompensasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada transaksi yang berhubungan antara debitur dan kreditur.
Ada dua jenis kontrak. Yang pertama yaitu kontrak bersyarat. Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kewajiban masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah aset penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrumen keuangan. Yang kedua yaitu kontrak pertukaran. Kontrak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban di masa yang akan datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak saja. Hak mengontrak adalah hak yuridis debitur, lantaran kontrak atau lainnya untuk menghapus semua aset sebagai utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi uang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitur. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.